Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sinta dan teman-teman, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai kerjasama kami mengenai metode assessment center. Anggota kelompoknya yang pertama ada saya, Aurel Bilbina, Syifa Hairunisa, Diva Dwiyanti Majid, dan Erin Sanjung Lestiana. Slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode assessment center. Metode assessment center ini proses evaluasi yang terstruktur dan sistematis untuk mengukur keterampilan, perilaku, dan potensi calon karyawan. Biasanya ini digunakan dalam rekrutmen karyawan dan pengembangan karyawan. Metode ini mencakup pelatihan, simulasi, dan penilaian yang didesain khusus untuk mengukur aspek seperti kepemimpinan dan kemampuan interpersonal. Eh, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai kegunaan metode assessment center. Yang pertama itu ada seleksi calon karyawan. Itu tuh digunakan sebagai alat bantu untuk menilai potensi dan kompetensi calon karyawan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan CV, wawancara, atau tes akademik. Contohnya itu seperti supervisor produksi, yang dimana assessment center akan menyimulasikan situasi kerja nyata seperti pengambilan keputusan cepat saat krisis produksi, negosiasi dengan pihak vendor, atau pengelolaan konflik dalam tim. Yang kedua ada mapping atau profiling untuk individual development plan atau IDP, yang dimana assessment center juga digunakan dalam proses pengembangan karyawan, memulai pemetaan kompetensi dan profiling untuk menyeluruh individual development plan. Contohnya, semisalnya ada seorang karyawan yang dinilai memiliki potensi kepemimpinan namun lemah, tetapi ia memiliki strategi thinking yang bisa dimasukkan ke dalam program coaching strategis atau shadowing project leader sebagai bagian dari IDP-nya. Yang ketiga, ada seleksi untuk keperluan promosi jabatan. Itu juga sangat efektif untuk menilai kesiapan karyawan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi, bukan hanya berdasarkan masa kerja atau prestasi masa lalu. Contohnya, misalkan untuk mempromosikan dari manajer ke general manager, asesmen akan mencakup simulasi strategic planning, kepemimpinan lintas divisi, krisis manajemen, dan pengambilan keputusan jangka panjang. Next. Selanjutnya ada prinsip metode assessment center. Yang pertama itu ada multi-tools, yang berarti bahwa dalam assessment center digunakan berbagai macam alat ukur atau metode penelitian untuk mengevaluasi kompetensi peserta secara menyeluruh. Contohnya ada role play, itu untuk menilai kemampuan si interpersonal, manajemen konflik, dan negosiasi. Dengan menggabungkan berbagai tools, penilaian menjadi lebih objektif dan komprehensif. Terus yang kedua ada multi rates atau penilaian atau multi penilai atau asesor, yang dimana berarti bahwa setiap peserta dinilai oleh lebih dari satu orang asesor yang memiliki latar belakang profesional dan sudah terlatih. Tujuannya itu untuk mengurangi subjektivitas karena tidak hanya bergantung pada satu penilai. Contohnya itu dalam simulasi LGD, satu peserta akan diamati oleh 3 asesor. Asesor A fokus pada aspek leadership, asesor B fokus pada komunikasi dan kerja tim, asesor C mencatat pengambilan keputusan dan kontrol emosinya. Setelah simulasi itu selesai, mereka berdiskusi untuk menyatukan data pengamatan dan menyusun profil kompetensi final. Terus selanjutnya juga ada pengukuran metode assessment center, yang dimana untuk mensimulasikan tugas pekerjaan sehingga kandidat dapat menunjukkan kemampuan atau karakteristik yang akan efektif pada pekerjaannya. Terdapat 3 pengukuran, yaitu yang pertama ada tes psikologi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada observasi. Next. Oke, selanjutnya di sini ada cara menyusun kamus kompetensi. Yang pertama itu penulisan definisi kompetensi yang membuat definisi setiap kompetensi, tingkatan kompetensi, dan perilaku untuk setiap tingkah kompetensi. Yang kedua, mengkelompokkan kompetensi. Yang ketiga, mempelajari referensi. Dan yang keempat, penulisan kompetensi dari jurnal dan internasional kredibel dan relevan untuk kompetensi yang ingin dijabarkan. Next. Selanjutnya ada cara melakukan penilaian pada kompetensi. Yang pertama itu ada identifikasi kompetensi yang akan dinilai. Nah, di sini itu langkah awal untuk menentukan kemampuan atau keterampilan apa saja
yang ingin dilihat atau diukur dari seseorang. Nah, misalnya itu apakah kita ingin menilai kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, atau kemampuan mengambil keputusan. Tujuannya itu agar penilaian menjadi fokus dan sesuai dengan tujuan. Yang kedua ada pengembangan latihan dan simulasi. Nah, setelah tahu kompetensi apa yang akan dinilai, kita membuat latihan atau kegiatan simulasi yang bisa menggambarkan situasi nyata. Di sini tuh latihan ini dibuat agar peserta bisa menunjukkan kemampuan mereka secara langsung. Nah, contohnya itu simulasi rapat kerja, role play, menghadapi konflik, atau studi kasus. Yang ketiga ada observasi langsung. Nah, pada tahap ini itu penilai atau pengamat akan mengamati secara langsung bagaimana peserta berperilaku atau bertindak dalam simulasi. Mereka akan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan kompetensi yang sedang dinilai. Misalnya itu, bagaimana seseorang menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, atau membuat keputusan. Nah, yang keempat ada pemberian umpan balik. Nah, setelah observasi, peserta akan mendapatkan masukan atau feedback tentang kelebihan dan kekurangan mereka. Nah, tujuannya itu agar peserta tahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Feedback ini disampaikan dengan cara yang membangun agar peserta bisa belajar dan berkembang. Yang kelima, ada pengambilan keputusan. Nah, setelah semua data dari observasi dikumpulkan, tim penilai akan menganalisis dan memutuskan hasil penilaian. Mereka akan melihat apakah peserta sudah memenuhi kompetensi yang diharapkan atau belum. Keputusan ini biasanya dilakukan secara bersama-sama agar adil dan objektif. Nah, yang terakhir ada evaluasi proses. Nah, langkah terakhir ini adalah mengevaluasi seluruh proses penilaian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah metode penilaian yang digunakan sudah efektif, apakah latihan dan simulasi tepat, dan apakah hasilnya bisa dipercaya. Dari sini bisa diperbaiki jika ada kekurangan atau pelaksanaan selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Diva Jati sebagai asesor selama asesmen center hari ini. Jika ada keperluan yang ke kamar mandi, silakan saya beri waktu selama 5 menit. Terima kasih. Oke, baik kepada rekan-rekan sekalian, jika tidak ada keperluan lagi untuk ke kamar mandi, saya minta untuk mematikan alat elektroniknya sebelum memasuki ruangan asesmen center. Karena barang elektronik sudah diberikan semua, kita bisa masuk semuanya. Baik, selanjutnya setelah dikirimkan soal tes psikologi, kalian boleh mengerjakannya selama 15 menit. Silakan dikerjakan.
session, silakan rekan sekalian membuat lingkaran karena kita akan memudahkan diskusi.